Oke, lanjut di part 3. Untuk yang pertama kita bahas yaitu saham HMSP. Nah, ini juga saham sudah lama nih, belum naik-naik lagi nih. Sekarang dari tanggal 10 Mei sudah mulai. Nah, sayangnya hari ini dia nggak berhasil nih breakout 10.50. Hanya sempat nyentuh, dia terus turun lagi. Terus gimana besok? Bagi yang belum punya, boleh masuk di atas 10.50. Tapi di sini ada resisten lagi 10.65. Jadi mesti hati-hati ya. Misalkan kita beli di atas 10.50, tiba-tiba di 10.65-nya tembus nih. 10.65 nggak bisa tembus, baiknya kita take profit. Mungkin memang nggak gede ya, di sini cuman 1-2%, sekitar 2%. Tapi kalau misalkan dia bisa tembus 65 di atasnya dan bertahan di atasnya, ini bagus banget. Jadi saran saya, kalau untuk posisi ini, masuknya juga jangan gede-gede dulu, masuknya dikit aja, masuk 20 atau 30%. Kalau dia berhasil lewat ya, boleh tambah, atau dia bisa bertahan nih sampai dengan penutupan, boleh. Karena kalau dia bisa berhasil bertahan di atas 5, targetnya itu ke 1120, 1120. Nah, bisa 7%. Tapi misalkan tiba-tiba pagi-pagi kuat nih, langsung ditembus 10.65, kita kita lihat dulu aja, mungkin di sekitar 9.30 sampai dengan jam 10. Lihat nanti di order book di kolom bitnya itu berarti nggak, atau ada juga beberapa teman-teman atau rekan-rekan trader yang pakai metode lihat jumlah bit lotnya lebih banyak. Tapi nggak menutup kemungkinan walaupun di kolom offernya lebih tebal dia bisa naik, ya bisa. Tapi lihat aja kira-kira di area misalkan sudah breakout 10.65 nih, masuk ke 10.70 atau 10.75, lihat aja di sebelah kirinya ada nggak harga yang, atau ada nggak jumlah lot yang tebal. Misalkan tiba-tiba ada yang tahan nih di atas, pas udah sampai 10.75 ada yang tahan di 10.70, terus 10.65 ditebelin lagi, itu boleh ambil deh, eksekusi gitu, boleh masuk. Berarti udah mau tampungin, hebatnya udah ada yang mau tahan di harga 10.65 nya gitu. Jadi terus kalau misalkan turun besok, misalkan kita masih berharap nih HMSP masih bisa naik lagi, ya kita tungguin aja di 995. Kalau di 995 dia sempat menyentuh terus dia naik lagi, boleh ambil posisi, tapi jangan full. Keadaan kondisi misalkan dia turun terus dia naik lagi, masuk dulu sebagian. Di next day-nya misalkan tiba-tiba dia lanjut naik ke atas dan bisa sebelumnya pada waktu dia turun, baru kita tambahin full. Tapi kalau misalkan pada waktu turun kita beli full, takutnya lagi nih ditembusin 955 nya. Makanya misalkan dia nyentuh 955, pastikan dulu dia naik dulu nggak. Kalau dia masih ada kekuatan, masih ada tekanan dari bawah untuk naik, boleh kita ambil posisi. Tapi misalkan nggak pede ya, tunggu besoknya aja, itu lebih bagus. Besoknya tiba-tiba dia menghijau seperti ini posisinya nih, di atas support langsung naik, boleh, lebih bagus, posisi lebih kuat. Nah, jadi untuk di kondisi kayak gini lebih baik tunggu di 10.65 sekalian, atau tunggu di bawah. Kalau misalkan tunggu di bawah aja deh, kalau misalkan takutnya dia nggak tembus. Makanya kita perhatikan aja dulu, misalkan dia bisa tembus 10.65, naikkan nih. Misalkan nggak naik, kalau tunggu di bawah, karena ini jaraknya pendek banget, cuman sekitar 2%-an ya, 10.65. Jadi untuk saham HMS ini peluangnya masih banyak. Kalau karena ini
Dia target sekarang itu ada di 1345 ya. Oke. Jadi masih pantau karena dia juga masih di atasnya Bollinger Band nih. Kalau saya lihat ya, masih ada kemungkinan dia lanjut untuk besok. Jadi boleh lah dipantengin ya. Oke, yang berikutnya itu AMRT. Nah, ini sudah sempat naik tinggi nih. Ini sudah sempat naik tinggi AMRT. Nah, dia sempat breakout di sini, lanjut ke atas, sempat koreksi, naik lagi, koreksi, naik. Nah, untuk AMRT, kita tunggu besok, kita lihat apakah dia bisa berhasil close 1755. Sorry, di atas 1755. Karena hari ini high-nya di 1750. Dia belum sempat menyentuh. Kalau besok dia berhasil tembus 1760 dan bisa bertahan sampai dengan closing, boleh untuk masuk. Ini akan menarik. Jadi kalau misalkan besok Jumat, tapi Jumat sih ya mesti hati-hati juga karena akan banyak yang biasanya Jumat itu yang banyak yang profit taking. Kondisi IHSG juga belum tahu. Kita lihat besok, kalau misalkan antisipasi aja, misalnya dia turun, ya kalau dia turun lagi ya kita tungguin aja di area supportnya, jangan buru-buru, tenang aja. Nah, ini area supportnya, terus ini harga tertingginya kalau misalkan mau di breakout di harga itu. Nah, tunggu di area, misalkan dia besok berhasil tembus close di atasnya, kita masuk. Kalau misalkan tembus terus dia turun lagi, ya di bawah. Kalau misalkan dia tiba-tiba lanjut lagi, ya tetap kita fokus di 1755. Misalkan dia berhasil tembus di 755 sampai dengan closing, candle close, kondisi seperti ini ya, close, masuk, itu bagus. Oke, kita lanjut ke saham PNBN. Nah ya, ini sih yang seperti ini. Nah, di sini kan kemarin 1050, ini kan sempat saya bahas kemarin, dia berhasil close atas 1010. Akhirnya dia berhasil close di 1015. Nah, sayangnya, masih ada sayangnya juga, dia tidak break, maksudnya di atasnya 1015. Masih ada kemungkinan naik nggak? Masih. Kalau besok langsung jalan di atas 1015, boleh masuk 50%. Lalu kalau misalkan dia lanjut break 1050-nya, akan lebih bagus. Targetnya di berapa? Mungkin targetnya bisa di area 1185, di 1220. Ini targetnya di 1185 dan di 1220. Di sini juga masih ada beberapa target minor ya. Ini ada target minor. Cuma nanti ini target utama di sini. Nah, ini udah kejadian nih yang saya sampaikan kemarin, bilang oh sayangnya nggak bisa close di 10 15. Hari ini di close di 15. Oke, besok lanjut nggak nih? Nggak ada yang tahu besok lanjut atau nggak. Kalau misalkan besok dia lanjut, boleh ambil posisi dulu di atas 10-15, bisa masuk aja 50% deh di harga 10-20. Terus dia bisa berhasil breakout lagi nih di 10-50 sampai, boleh masuk. Potensinya masih tetap tinggi, dia bisa rally ke atas nih kalau ada posisi seperti ini. Oke, ini PNBN menarik banget kalau menurut saya. Jadi untuk beberapa saham hari ini yang menurut saya menarik yaitu PNBN, terus ada LIA, itu menarik. Oke, masuk ke saham berikutnya yaitu, supportnya di mana sih dia nih harga ini? Nah, saya masukin dulu ya harga support di sini. Sekarang dia posisinya di 945.
Ini supportnya 945. Kalau misalkan dia besok gak jadi naik, dia turun, tungguin aja di 1945. Selama dia tembus ke bawah itu oke. Tapi dia kalau tembus 1945, ya tungguin lagi di bawahnya di 940 gitu. Sorry, di harga 905. Di 905. Kalau misalkan tembus, ya tungguin di sini. Pullback nggak, rebound nggak? Kalau misalkan dia rebound, boleh masuk. Terus dia break lagi ke atas. Tapi kalau misalkan ini kan kondisinya dia sudah berhasil breakout 10-10 dari hari sebelumnya. Nah, kalau saya lihatnya dari jumlah volumenya pun nih ada kenaikan. Kalau misalkan besok ini volumenya dia bisa breakout, volumenya buy-nya besar, ini akan larinya akan kencang PNBN. Jadi ini menarik banget PNBN untuk dipantau besok. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, RMKE. Nah, lanjut dia hari ini kan. Apakah besok lanjut? Nggak tahu. Hari ini pun paginya dia sempat turun dulu nih. Sempat ARB kayaknya ini ya. Kalau dilihat. Saya juga udah nggak liatin hari ini dia. Oh ya, sempat ARB ini. Dia sempat ARB, lanjut lagi. Sebaiknya sih untuk ini udah kita tontonin aja. Jangan dikejar. Tapi kalau untuk yang berani berspekulasi, saya nggak mengajak, nggak nyuruh. Ini cuma buat belajar, kita analisa gimana kondisi saham yang bisa lanjut terus. Seperti saya sampaikan sebelumnya, selama dia bisa bertahan di atas high-nya, lanjut. Dia turun, dia terus high. Kita lihat aja besok dia lanjut nggak. Kalau dia besok lanjut, sampai berapa ya nggak tahu. Belum ada historicalnya di belakang, jadi belum bisa diambil ininya apa namanya, pergerakannya kira-kira targetnya di berapa karena nggak ada historicalnya di belakang gitu. Oke, kita next ke saham Cobex. Nah, ini juga terjadi kan nih saham Cobex, ini udah dianalisa kemarin, dia berhasil breakout nih di 380, breakout, dia naik. Pas mau closing turun, ditutup dengan ya diguyur, istilahnya diguyur. Besoknya open naik, sempat naik, dia turun lagi. Malah sempat turun. Di sini udah kena stop loss nih. Beberapa yang udah beli di sini atau ada yang udah beli di sini yang dijadikan ini sebagai trailing stop di harga ini. Misalkan ini ada jadi trailing stop di harga 370, kemungkinan besar udah banyak yang kena stop di sini. Ternyata dia rebound di sini dan berhasil closing tetap di atas, ngelewatin harga tertinggi yang dia breakout sebelumnya. Ini kan di sini dia udah breakout nih, close harganya. Di sini dia close lagi di atas, ternyata lanjut. Nah, hari ini sempat tinggi tapi tekanannya luar biasa dari atas. Nah, ini juga salah satu bisa indikasi apakah saham ini akan lanjut. Kemungkinan besar tidak. Tapi kalau ditanya, emang pasti di saham kayak gitu. Cuman kita bisa antisipasi. Cuman kalau posisi ini mau ngambil posisi di atas kayak terlalu berat ya. Mau ngambil di sini, misalkan di harga 546, masa kita bikin di harga atas banget sih, misalkan udah lewat 10% gitu. Ya boleh ya, boleh aja selama dia bisa close di atasnya ya. Kalau misalkan lihat pas pembukaan nih di harganya tiba-tiba di harga closing misalnya di sini nih di 494, di sini nih harganya udah bergerak nih, teman-teman bisa lihat bergerak terus di kolom udah banyak yang tahan, naik terus ya. Kalau ya, atau boleh pakai time frame yang lebih kecil, pakai 15 menit 30 menit itu juga boleh ya. Kalau
Untuk yang day trade ya kurang cocok, itu ya cocok untuk para scalper kalau untuk kondisi seperti ini gitu. Oke. Untuk saham Cobex boleh diperhatikan lagi, masih boleh, volumenya masih besar, cuma memang hari ini tekanannya cukup tinggi. Tapi kalau besok dia lanjut close di atas 456, kalau mau masuk mesti hati-hati karena udah lumayan tinggi ya. Bisa hampir 45%-an kali naiknya. Jadi tunggu dia turun dulu aja baiknya, tunggu koreksi. Kayak kondisi seperti ini dia naik, ya di bawah aja, tunggu di supportnya. Nanti akan ketemu kok supportnya di mana, kayak gitu. Sebaiknya jangan dikejar. Apalagi callback ini pergerakannya kalau saya bilang cukup volatil ya. Cukup volatil dia pergerakannya. Kadang-kadang udah naik, turunnya luar biasa. Naik, turun masih uptrend ya. Oke. Mungkin untuk part 3 sampai Cobex. Nanti saya lanjut lagi mungkin setelah beberapa menit. Saya istirahat dulu. Nanti saya akan lanjut di part berikutnya. Jadi jangan kemana-mana. Mudah-mudahan ada saham-saham yang kira-kira teman-teman suka. Oh, ini saya suka saham ini. Boleh. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe apalagi biar mendapatkan notifikasi untuk video-video analisa setiap harinya dari saya kalau misalkan saya sempat ya. Jadi stay tune terus untuk part selanjutnya.